Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Koeman bisa disanksi sampai 12 laga usai kritik VAR di El Clasico. Usai El Clasico, pelatih Barcelona Ronald Koeman melontarkan kritik keras terhadap VAR. Akibat hal tersebut, Komite Kompetisi dari Federasi Sepak Bola Spanyol kini sedang menyelidiki komentar Ronald Koeman soal VAR tersebut. Disebutkan pula bahwa sejalan dengan regulasi terkait sanksi yang ada saat ini, peracik taktik tersebut bisa dijatuhi sanksi larangan menemani timnya di tepi lapangan sampai dengan maksimal 12 laga. Hukuman paling ringannya sendiri adalah sanksi 2 laga. Penyelidikan ini diprediksi memakan waktu 3-4 pekan. Foden dipanggil lagi ke timnas Inggris, Greenwood masih dipinggirkan. Jelang pertandingan internasional bulan November, Gareth Southgate kembali memasukkan Foden ke skuad The Three Lions. Sejak insiden di Islandia, gelandang berusia 20 tahun itu sudah mencetak 3 gol dalam 6 pertandingan Premier League. Namun, nasib berbeda dialami Greenwood. Southgate belum memberi tempat untuk pemain Manchester United itu. Cederanya Danny Ings juga tak cukup untuk membuat Southgate memanggil kembali Greenwood. Theo Hernandez salah satu bek sayap terbaik Eropa. Theo bergabung dengan Milan di awal musim 2019-2020. Kini pemain Prancis itu sudah mencatatkan 46 penampilan bersama Milan dengan sumbangan 8 gol. Di musim ini Milan mampu menjalani start yang luar biasa. Theo selalu menjadi starter di laga-laga Milan di Serie A. Opta mencatat ada 10 sapuan, 61,5% tackle sukses, dan 9 kali intercept dari sisi pertahanan. Sementara saat membantu serangan, Theo melepaskan 4 tembakan, 3 percobaan, mencapai sasaran, dan 1 gol yang sudah dicetak. Pelatih Milan Stefano Pioli pun memberi pujian untuk Theo. Performa bek 23 tahun itu juga disebut masih bisa meningkat. Jika rekrut Pochettino, United tak perlu bayar kompensasi ke Tottenham. Manchester United tengah mendekati Mauricio Pochettino karena tidak puas dengan kinerja sang manajer Ole Gunnar Solskjaer pada awal musim 2020-2021. Menurut laporan Sportskeda, Manchester United pun diuntungkan jika merekrut Pochettino sekarang karena The Red Devils tidak perlu membayar kompensasi ke Tottenham Hotspur. Sebelumnya Pochettino memiliki klausul khusus dalam kontraknya dengan Tottenham. Klausul itu membuat setiap klub harus membayar kompensasi ke Tottenham jika ingin merekrut juru taktik asal Argentina itu. Akan tetapi, klausul tersebut telah berakhir pada Mei silam, sehingga Manchester United leluasa untuk merekrut Pochettino. Peter Cech puji penampilan Mendy bersama Chelsea. Edouard Mendy langsung jadi kiper utama Chelsea plus menorehkan catatan gemilang. Dilansir dari Sport Bible, Edouard Mendy punya catatan sip. Dari 7 laga yang sudah dijalaninya, kiper berusia 28 tahun itu baru kebobolan sekali. Rinciannya, Mendy baru kebobolan di ajang Carabao Cup. Kemudian 3 laga di Liga Inggris dan 3 laga di Liga Champions, dia belum pernah kebobolan. Mantan kiper Chelsea sekaligus direktur olahraga klub Peter Cech begitu memuji penampilan Edouard Mendy. Bahkan ketika Cech debut di Chelsea tahun 2004, Mendy sudah mengikuti jejaknya dengan kebobolan sekali dari 7 laga awal di seluruh ajang. Everton versus Manchester United, The Toffees unggul fisik. Everton versus Manchester United berlangsung di Goodison Park Sabtu 7 November 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. The Toffees punya waktu istirahat hampir sepekan untuk laga ini. Situasi berat dialami oleh The Red Devils yang baru tampil di Liga Champions melawan tuan rumah Istanbul Başakşehir. Artinya tim besutan Ole Gunnar Solskjaer cuma punya waktu jeda 2 hari untuk melawan Everton. Ancelotti selaku manajer Everton ingin memanfaatkan rasa letih pemain United. Terlebih Setan Merah bakal punya tekanan lebih besar setelah kalah dari Arsenal dan Başakşehir. Ludogorets versus Tottenham, The Lily Whites menang 3-1. Matchday 3 Grup C Liga Eropa 2020 mempertemukan Ludogorets versus Tottenham. Pertandingan digelar di Ludogorets Arena.
Tottenham mampu mencetak 2 gol di 45 menit pertama lewat aksi Harry Kane di menit ke-13 Which is in there. dan Lucas Moura di menit ke-32. Found him. And Kane's looking for Lucas Moura. Simple. Di babak kedua, Ludogorets mencetak gol lewat tendangan volley Claudio Keseru di menit ke-50. Onto his left, blocked by Winks. Oh, and then it fell to Keseru. Tottenham menambah gol lagi via Giovanni Lo Celso di menit ke-62. Touch. And it's a very, very effective one back to the... Skor 1-3 untuk kemenangan Tottenham menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Tottenham telah mendapatkan 6 poin dan berada di posisi pertama. Sementara itu, Ludogorets terbenam di posisi buncit. Rijeka versus Napoli, Il Partenopei menang 2-1. Bertanding di Stadion Rijeka, Napoli tertinggal dulu di menit ke-13 lewat gol Robert Murik. Teed up for Muric to bend one! Europa League groups. Namun skuad asuhan Gennaro Gattuso itu berhasil bangkit dan membalas lewat gol Diego Demme di menit ke-43 Dries Mertens and the midfielders there to dan bunuh diri Philip Raut di menit ke-62. neat little 1-2. Petagna! Oh, it did. He'll certainly be claiming it. Hasil ini membuat Napoli meraih kemenangan kedua di ajang Liga Eropa musim ini dan sudah mengumpulkan 6 poin. Untuk Rijeka, ini adalah kekalahan ketiga bagi tim asal Kroasia itu dan kini mereka terpuruk di dasar klasemen grup F. Roma versus Cluj, Giallorossi pesta gol 5-0. Laga Roma versus Cluj meramaikan matchday 3 grup A Liga Eropa. Dalam pertandingan di Stadion Olimpico, Giallorossi sudah unggul 3 gol di babak pertama. Gol-gol dari Henrik Mkhitaryan di menit pertama, Свои взаимоотношения с римским клубом, удар по воротам и площадь. Roger Ibanez di menit ke-24, Тупо дает на дальний угол вратарский удар. Команды 2-0 в пользу Рома. dan Borja Mayoral di menit ke-34 membawa Roma memimpin 3-0. Дальний угол катит. Скидка. Перерыв в 3 мяча. Di paruh kedua, Mayoral mencetak gol keduanya di menit ke-84 У клуба подача. Забивает 4 бедного голкипера ЧФР. sebelum Pedro kemudian memantapkan kemenangan Roma di menit ke-89. Педро. Голевой пас. Dengan hasil ini, Roma memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan, sementara Cluj ada di urutan ketiga dengan 4 poin. Arsenal versus Molde, The Gunners menang telak 4-1. Arsenal meraih poin sempurna saat menjamu Molde dalam lanjutan Liga Eropa di Emirates Stadium Jumat 6 November. Sempat tertinggal lebih dulu, The Gunners mengakhiri laga dengan kemenangan 4-1. Molde sempat unggul terlebih dahulu melalui sepakan Martin Ellingsen di menit ke-22. Arsenal menyamakan skor di menit injury time babak pertama lewat gol bunuh diri Christopher Haugen. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Arsenal mampu membalikan keadaan dengan mencetak 3 gol tambahan yang dicetak oleh gol bunuh diri Serif Sinyan di menit ke-62. Nicolas Pepe di menit ke-69. Dan Joe Willock di menit ke-88. Skor 4-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Arsenal memimpin puncak klasemen grup B dengan 9 poin, sementara Molde berada di bawahnya dengan 6 poin. AC Milan versus Lille, Rossoneri dihajar 0-3 di San Siro. AC Milan tumbang di matchday ketiga grup H Liga Eropa di San Siro Jumat 5 November. Menjamu wakil Prancis Lille, Rossoneri dihajar telak 0-3. 3 gol Lille berhasil dicetak melalui hat-trick Yusuf Yazici di menit ke-22. Sí o no, y así sí. Menit ke-55. Постоянно давить, нужно и обороняться тоже. Прилетал этот мяч. Dan menit ke-58. Lila enganche de David y así se lleva la pelota nomás el turco. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Milan di seluruh ajang musim ini, pertama sejak Maret 2020. Posisi mereka pun merosot ke urutan kedua dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Lille yang memuncaki klasemen sementara grup H.
Leicester City versus Braga, The Foxes menang telak 4-0. Laga antara Leicester melawan Braga berlangsung pada lanjutan Liga Eropa Grup G di King Power Stadium Jumat 5 November. The Foxes pesta gol dengan skor 4-0. 4 gol Leicester berhasil dicetak oleh 2 gol Kelechi Iheanacho di menit ke-20 Here is Madison, and here is Iheanacho. Angle might be against him. dan menit ke-47. Madison had to halt his run to stay onside, and then the deflection. Dennis Praet di menit ke-67. Great play this. Oh, lovely pass as well. Fantastic goal. Oh, how about... Serta James Maddison di menit ke-78. And Madison, and still, and there's another one. Oh. Dengan hasil ini, Leicester berhasil menempati posisi puncak dengan 9 poin, sementara Braga di posisi kedua dengan 6 poin. Hasil Liga Eropa hari ini, Beersheva kalah 2-4 atas Leverkusen, Lech Poznan menang 3-1 atas Randerlijk, Benfica imbang 3-3 melawan Rangers, Slavia Praha menang 3-2 atas Nice, PAOK menang 4-1 atas PSV, Real Sociedad menang 1-0 atas AS Alkmaar, AC Omonia kalah 0-2 atas Granada, Rapid Wien menang 4-3 atas Dundalk, Sivasspor menang 2-0 atas Karabakh FK, Antwerp kalah 0-1 atas LAS, Dinamo Zagreb menang 1-0 atas Wolfsburg, Feyenoord menang 3-1 atas CSKA Moskow, Young Boys menang 3-0 atas CSKA Sofia, Hoffenheim menang 5-0 atas Liberec, Crvena Zvezda menang 2-1 atas Gen, Celtic kalah 1-4 atas Sparta Praha, Zorya kalah 1-4 atas AEK Athens. Sinyal Juventus rekrut kembali Pogba. Direktur olahraga Juventus Fabio Paratici mengirimkan sinyal terkait peluang si Nyonya tua untuk merekrut kembali gelandang Manchester United Paul Pogba. Menurut Paratici, dengan semua kontribusi yang pernah diberikan Pogba saat masih memperkuat I Bianconeri, Juventus masih peduli dengan kiprah gelandang asal Prancis tersebut. Kendati begitu, Paratici menegaskan masih terlalu dini untuk berbicara soal konkret terkait peluang kembalinya Pogba ke Stadion Allianz Turin. Sabtu pekan ini Ole Gunnar Solskjaer bisa dipecat Manchester United. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer bisa dipecat pada Sabtu 7 November saat melawan Everton di lanjutan Liga Inggris. Dilansir dari Manchester Evening News, kini manajemen Manchester United dikabarkan telah menyiapkan Mauricio Pochettino sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Namun informan dari Manchester Evening News menyebut bahwa manajemen masih melakukan pembelaan kepada Solskjaer pasca kekalahan dari Istanbul Başakşehir. Meski demikian, bukan tidak mungkin Ole akan dipecat bila Manchester United kalah dari Everton di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Laga Manchester City versus Liverpool diklaim bakal tentukan siapa juara musim ini. Ex-kapten Manchester City, Richard Dunn, mengklaim bahwa pertemuan mantan timnya kontra Liverpool Minggu 8 November besok bakal menjadi penentu jalannya Premier League musim ini. Musim ini persaingan meraih gelar diyakini bakal semakin sengit dengan melibatkan lebih banyak tim. Namun Dunn merasa yakin bahwa City dan Liverpool masihlah dua tim yang paling difavoritkan duduk di singgasana pada akhir musim. Dan juga merasa yakin bahwa hasil pertemuan kedua tim pada akhir pekan besok bakal menjadi penentu bagaimana jalannya musim ini ke depannya. Sukses gantikan Virgil van Dijk, Reece Williams bertekad jadi penghuni tetap tim utama Liverpool. Krisis di lini belakang Liverpool dengan cederanya Virgil van Dijk menjadi berkah tersendiri bagi bek belia Liverpool, Reece Williams. Bek 19 tahun itu pun senang dengan kepercayaan dari klub. Ia menegaskan ambisinya untuk menjadi bagian tak tergantikan dari skuad utama The Reds pilihan Jurgen Klopp. Ya, saya berharap mendapat kesempatan, tetapi saya tidak berharap sebaik ini, jawab Williams ketika ditanya apakah ini situasi yang menjadi impiannya di laman resmi klub. Saya senang, bos mempercayai saya, dan saya akan terus membalas kepercayaannya dengan penampilan dan malam-malam seperti ini. Jadi, semoga saya terus mendapatkan kesempatan dan terus membuat semua orang bangga, tambahnya. Viral video Lionel Messi bermalas-malasan di lapangan tersebar di media sosial.
Bintang Barcelona Lionel Messi kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial, bukan karena prestasi, gol indah ataupun liukannya, melainkan kemalasannya untuk membantu lini pertahanan tim. Momen itu terjadi pada menit ke-92 saat melawan Dinamo Kiev, di mana Alexander Andrievski terlihat sedang menggiring bola di tengah lapangan. Messi hanya melihat aksi Andrievski sembari berjalan santai. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!